Halo guys, nama saya Elsa. Selamat datang di channel YouTube baru saya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Di channel ini, saya akan membahas tentang hantu-hantu, kejadian mistis, dan misteri-misteri yang ada di muka bumi ini. Dan kali ini saya akan membahas 5 hantu yang ada di Nusantara. Oke, tanpa lama-lama, langsung aja kita bahas ya guys. Riset saya tentang hantu di Nusantara ini, dari hantu yang familiar sampai hantu-hantu yang sebagian orang tentu mengetahuinya. Oke, langsung aja, ini dia 5 hantu yang berada di Nusantara. Yang pertama, hantu Sundel Bolong. Sundel Bolong adalah salah satu mitos di Indonesia yang digemparkan dengan wanita berwajah cantik dan perutnya atau punggungnya yang bolong serta penuh darah dan ulat-ulat kecil. Pasti kalian tahu ya guys, gimana seremnya Sundel Bolong itu. Banyak yang menyangka si Sundel Bolong ini sama dengan kuntilanak, tetapi si kuntilanak ini tidak ada bolong di perut atau di punggungnya, sedangkan si Sundel ini ada. Bahkan si Sundel Bolong ini sudah terkenal di Malaysia loh guys. Mungkin banyak orang Malaysia tahu di penduduk negara Indonesia. Sundel Bolong ini identiknya muncul di malam hari di pohon-pohon yang besar, dan konon katanya dia suka mengusili pedagang yang melintas di kalangan mereka, bahkan suka mengikuti dari belakang. Apakah kalian pernah melihatnya? Tulis di kolom komentar. Yang kedua, hantu pocong. Pocong adalah sejenis hantu yang tidak asing lagi kan di telinga kalian. Hantu ini menyerupai seperti guling. Dan di Indonesia, pocong ini terkenal sebagai hantu bungkus atau lepet menurut warga Jawa Barat. Asal usul si pocong ini, mitosnya sih karena si tali kain kafan itu dilepas sebelum kuburan ditutup, dan bahkan banyak penduduk Nusantara yang melihat si hantu ini, bahkan sering guys. Dan konon katanya hantu-hantu ini sering menakut-nakuti penduduk Nusantara. Misalnya hantu ini sering menakut-nakuti dengan berada di bawah pohon, dan mitosnya sering melihat di pohon-pohon pisang. Bahkan ada salah satu warga yang melihatnya di jendela dan menemani tidur kita, menggantikan guling kita. Kebayangkan gimana seremnya? Apakah kalian percaya dengan mitos tadi? Tulis di kolom komentar. Hantu Wewe Gombel. Wewe Gombel adalah hantu mitos atau tradisi orang Jawa yang berarti roh jahat. Wewe Gombel ini berwujud nenek-nenek yang mempunyai payudara yang panjang dan mempunyai sayap kelelawar. Terus Wewe Gombel ini selalu dijadikan bahan untuk menakut-nakuti anak-anak. Biasanya ketika maghrib, dan tidak sedikit warga yang melihat hantu ini, bahkan menculik satu anak sampai 3 hari lebih. Seperti salah satu warga Bandung, dia menceritakan anaknya hilang sampai beberapa hari, dan ketika 3 hari itu anaknya kembali, dikembalikan oleh Wewe Gombel. Dan kalian tahu nggak, si anak kecil itu benar-benar dianterin ke jendela rumahnya dengan wajah yang pucat. Apakah kalian pernah mengalami peristiwa itu? Tulis di kolom komentar. Yang keempat, tuyul. Tuyul adalah makhluk halus yang berwujud anak kecil yang berambut gundul dan dengan hanya menggunakan
celana dalam atau popor. Si tuyul ini dimitoskan sering digunakan sebagai alat untuk mencari harta. Mitos tuyul ini banyak dipelajari oleh sejarawan. Menurut sejarawan, awal mula tuyul ini akibat kesenjangan sosial, dan mitosnya makhluk ini dipergunakan oleh manusia untuk melariskan dagangannya. Tidak sedikit juga yang melihat tuyul ini, entah di pasar, di rumah makan, bahkan di rumah kalian juga sering berkeliaran loh guys. Jadi tengoklah di sekitaran kalian, siapa tahu dia sedang ada di pinggir kalian. Apakah kalian pernah bertemu tuyul? Tulis di kolom komentar. Yang kelima, Lulung Samak. Hantu Lulung Samak berada di tanah Sunda. Lulung yang artinya gulung, samak yang artinya tikar. Menurut mitos, hantu ini sering ditemui di sungai atau di rawa-rawa. Hantu ini akan muncul mewujudkan tikar yang mengambang di atas permukaan air. Dan ketika seseorang membawa atau menaikinya, maka orang itu akan terbawa ke dalam permukaan air atau disedot ke bawah permukaan air hingga orang tersebut meninggal dunia. Hal ini pernah terjadi di daerah Bandung, yang terjadi kepada seorang kakek sedang memandikan hewan ternaknya di sebuah sungai. Seketika itu kakek menghilang dan tidak ditemukan oleh warga. Tetapi warga hanya menemukan baju yang terakhir dipakai oleh kakek itu. Dan sampai saat ini juga jenazah kakek itu tidak ditemukan. Jadi buat kalian, hati-hati kalau kalian berada di sungai atau di rawa-rawa. Jika kalian pernah mengalami hal tersebut, tulis di kolom komentar. So segitu aja ya guys. Jadi itu 5 hantu terseram di Nusantara. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Hatur nuhun guys, tunggu video selanjutnya.